10 unit pesawat tempur Su-57 diserahkan ke Indonesia. Dan selain itu, tentara Cina atau tentara wanita Cina tantang perwira TNI Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino Television Indonesia mengabarkan tentang bantuan 10 unit Sukhoi Su-57 ke Indonesia. Dan kemudian berita kedua adalah seorang tentara wanita atau kapten berpangkat kapten menantang TNI Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti berita ini karena berita ini sangatlah menarik. Artinya dua berita ini untuk kita simak bersama-sama. Ikuti berita ini hingga akhir agar tak gagal paham. Dalam kabar yang mengejutkan dunia internasional, hubungan antara Rusia dan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah diumumkan bahwa Rusia secara resmi memberikan 10 jet tempur siluman tercanggih, Sukhoi Su-57, kepada Indonesia. Keputusan ini bukan hanya menjadi simbol persahabatan yang kuat antara dua negara besar, tetapi juga menjadi langkah strategis yang mengubah peta kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara, serta sistem radar dan avionik yang sangat canggih. Pesawat ini dirancang untuk menandingi jet tempur terbaik dunia seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat. Dengan teknologi yang mampu membuatnya hampir tak terdeteksi oleh radar, Su-57 menjadi salah satu jet paling ditakuti di dunia modern saat ini. Ketika Rusia memutuskan untuk memberikan 10 unit jet ini kepada Indonesia, dunia langsung bereaksi. Banyak analis menilai langkah ini sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan Rusia terhadap posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ini merupakan lompatan besar dalam sejarah militernya, karena kini TNI Angkatan Udara resmi memasuki era baru pertahanan udara berteknologi tinggi. Pesawat Sukhoi Su-57 dilengkapi dengan mesin canggih yang memungkinkan kecepatan hingga 2 kali kecepatan suara, serta mampu membawa berbagai jenis rudal udara ke udara ke darat, dan bom presisi tinggi. 10 unit pesawat tempur Su-57 diserahkan. Saudara, kehadiran 10 unit Su-57 di Indonesia tentu saja akan menjaga langit Indonesia. Selain itu pula, kejahatan para penyusup-penyusup yang selalu melanggar kedaulatan NKRI saatnya akan dihadapi, terutama pesawat-pesawat tempur jenis F-35 yang selalu lalu lalang seenaknya masuk ke wilayah NKRI. Kini Su-57 akan mendapatkan lawan tandingnya. Saat ini, untuk menjelaskan lebih tuntas, mari kita ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Sistem peperangan elektroniknya memungkinkan jet ini menembus pertahanan udara lawan tanpa terdeteksi. Pilot dapat mendeteksi target musuh dari jarak sangat jauh dan menyerang sebelum teridentifikasi. Dengan hadirnya 10 Su-57 di Indonesia, kekuatan udara TNI AU kini berada di level yang sama dengan negara-negara besar dunia. Jet-jet ini akan menjadi tulang punggung dalam menjaga kedaulatan langit Nusantara, terutama di wilayah perbatasan dan laut strategis seperti Natuna dan Selat Malaka. Rusia juga memberikan pelatihan khusus kepada pilot dan teknisi Indonesia agar mampu mengoperasikan dan merawat pesawat ini secara maksimal. Pelatihan intensif dilakukan di Rusia selama beberapa bulan, di mana para pilot Indonesia mempelajari taktik manuver udara, penggunaan sistem senjata, dan strategi pertempuran modern. Tak hanya itu, Rusia juga membantu membangun fasilitas perawatan dan pusat pelatihan khusus di Indonesia agar operasional Su-57 berjalan lancar tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar militernya di tengah situasi global yang semakin kompleks. Reaksi publik di Indonesia sangat luar biasa. Berita ini langsung viral di berbagai platform media sosial. Banyak warga yang merasa bangga karena Indonesia akhirnya memiliki pesawat tempur tercanggih di dunia. Saudara, kerjasama Indonesia dengan Rusia bukanlah hal yang pertama, tetapi sudah dilakukan sebelum zaman kemerdekaan. Bahkan Presiden Soekarno telah mendeklarasikan bahwa Rusia adalah saudara jauh Indonesia. Demikian papar sejumlah pihak menyebutkan bahwa Rusia adalah saudara jauh Indonesia. Suara netizen menggema dengan penuh semangat, menyebut langkah ini sebagai tonggak sejarah baru bagi kemandirian pertahanan nasional. Beberapa pengamat militer mengatakan bahwa kehadiran Su-57 akan mengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan ASEAN. Setelah kita mengikuti tentang adanya serah terima 10 unit Sukhoi Su-57 ke Indonesia, kini kita masuk kepada seorang
tentara Cina yang mau berhadapan dan menantang TNI Indonesia. Saksikan, karena itu saudara, ayo kita saksikan bersama. Tempat pagelaran militer internasional Asia 2025, deretan prajurit berdiri gagah, mata menatap tajam ke arena pertunjukan bela diri. Sorakan pecah ketika seorang wanita Tiongkok melangkah maju. Tubuhnya ramping, wajahnya dingin, gerakannya seperti angin. Dialah Kapten Lin Yu, petarung kungfu legendaris yang dikenal tak terkalahkan. Di seberangnya berdiri seorang TNI muda dari Indonesia, Letda Arga Prasetyo, berwajah teduh dan tenang. Melihatnya, Lin Yu tersenyum meremehkan. Jika kau bisa mengalahkanku, prajurit kecil, aku siap jadi istrimu. Sorak tawa menggema, tapi Arga hanya tersenyum. Baik, semoga Kapten, kau tak menyesali kata-katamu. Semoga kau tak menyesali kata-katamu. Saudara, seperti apa pertarungan itu? Mari kita saksikan bersama. Dan ketika bel tanda duel dibunyikan, dunia pun menahan napas. Nah, kali ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang TNI muda Indonesia yang diremehkan di ajang militer internasional. Jika kau bisa mengalahkanku, aku siap jadi istrimu. Tersenyum meremehkan. Jika kau bisa mengalahkanku, prajurit kecil, aku siap jadi istrimu. Sorak tawa menggema, tapi Arga hanya tersenyum. Baik, semoga Kapten, kau tak menyesali kata-katamu. Semoga kau tak menyesali kata-katamu. Tapi siapa sangka, di balik sikap tenang prajurit Indonesia itu, tersembunyi kekuatan dan warisan leluhur Nusantara, jurus rahasia pencak silat Cimande. Inilah kisah kehormatan, yang berubah menjadi cinta. Di balik ketenangan wajahnya, Letda Arga Prasetyo menyimpan kisah panjang yang jarang diketahui siapapun. Ia bukan hanya prajurit biasa. Ia adalah anak desa dari kaki Gunung Salak, yang tumbuh bersama suara gemericik air sungai dan semerbak daun teh yang dipetik ibunya setiap pagi. Sejak kecil, Arga telah diajarkan oleh kakeknya, Ki Somat, seorang pendekar tua aliran Cimande, tentang 3 hal yang menjadi dasar hidup: hormat pada lawan, sabar menghadapi ujian, dan jangan pernah menyerah walau dunia merendahkan. Setiap pagi sebelum matahari muncul, bocah Arga berlatih menangkis air yang mengalir dari bambu pancuran. Air itu lembut, tapi lihatlah, Arga, kata sang kakek. Dia bisa mengikis batu tanpa marah. Begitulah silat sejati bekerja. Lembut tapi tak pernah kalah. Di sana, ketenangannya sering disalahartikan sebagai kelemahan. Tapi justru dalam diam itulah, ia mempelajari cara membaca setiap gerakan, menilai setiap napas, dan menaklukkan tanpa emosi. Ini bukan sekadar pertandingan, kata Kolonel Damar, komandannya. Kau akan membawa nama bangsa. Tunjukkan siapa kita tanpa harus sombong. Dengan penuh hormat, Arga menjawab, siap, komandan. Saya akan berjuang bukan untuk menang, tapi untuk kehormatan. Sesampainya di Shanghai, suasana megah menyambut. Lapangan besar berhiaskan bendera dari berbagai negara. Kamera media internasional menyorot setiap peserta. Para prajurit berdiri tegak dengan kebanggaan masing-masing. Namun, di antara gegap gempita itu, tak sedikit yang memandang rendah delegasi Indonesia. Beberapa tentara asing berbisik sinis. Silat? Seni tari, bukan bela diri, kata seorang tentara Jepang sambil tertawa. Saudara, setelah terjadi pertemuan antara para militer-militer tersebut, tentu saja Indonesia ternyata diperhadapkan langsung dengan Cina. Dan perwira Cina itu begitu memandang remeh Indonesia. Tetapi pembuktiannya akan kita saksikan. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti secara tuntas. Saat keduanya berhadapan di tengah arena, Lin Yu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. Kau terlihat lembut untuk seorang prajurit. Apa kau yakin tidak salah panggung? Menjadi gaduh. Banyak yang tertawa. Ada juga yang menatap iba pada Arga. Tapi pemuda itu tidak sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Tatapannya teduh, tapi sorot matanya tajam seperti mata elang. Tidak ada persahabatan dalam duel kehormatan. Ia melangkah maju, menunduk sedikit, lalu berucap sinis. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan menikah denganmu. Tawa pecah dari tribun penonton. Bahkan beberapa wartawan menulis cepat, seolah kalimat itu akan jadi bahan berita besar. Arga tersenyum kecil. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya mengangguk sopan. Ada yang penasaran, ada pula yang yakin pertarungan itu akan selesai dalam 1 menit. Lin Yu pasti menang. Namun tak seorang pun tahu siapa sebenarnya Arga. Ia bukan hanya prajurit TNI.
Ia adalah pewaris ilmu yang lahir dari tanah Sunda, dari sungai dan batu, dari doa dan kesabaran. Dalam hatinya ia teringat wajah kakeknya. Ingat, Arga, air tidak mencari lawan. Tapi ketika dibenturkan, ia akan menemukan jalannya sendiri. Suara gong tanda dimulainya pertandingan menggema ke seluruh lapangan. Lin Yu berdiri tegak dengan posisi kuda-kuda harimau putih, siap menyerang kapan saja. Sementara Arga hanya berdiri rileks, kakinya sedikit terbuka, tangannya di depan dada. Posisi khas Cimande yang tampak sederhana tapi menyimpan kekuatan besar. Penonton mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Dan pada detik berikutnya, Lin Yu melesat secepat kilat. Tendangan berputar menghantam udara di depan Arga. Namun pemuda Indonesia itu tak bergeming. Ia hanya melangkah satu kali ke samping, menunduk ringan, dan mengalirkan tenaga lawan ke tanah. Sorakan langsung meledak, sebagian karena takjub, sebagian karena tak percaya. Lin Yu menatap tajam, sedikit tersenyum. Menarik, katanya pelan. Seorang perwira dari delegasi Jepang berbisik kepada rekannya, tonton baik-baik, pertarungan ini mungkin selesai sebelum hitungan ketiga. Yang lain menimpali, kungfu melawan silat? Ini seperti harimau melawan semut. Dan semua kembali tertawa. Asnya sinis, aku akan memberi mereka pertunjukan yang tak akan terlupakan. Sementara Arga hanya menunduk singkat, menarik napas, dan bersiap dalam posisi kuda-kuda Cimande. Gong dibunyikan. Suaranya menggema, menggetarkan dada ribuan orang di tribun. Jauhan, penonton yang tidak mengerti silat mengira Arga hanya menghindar tanpa arah. Dia takut, teriak seseorang. Terlalu lambat untuk melawan kungfu. Lengan Lin Yu bergetar akibat benturan tenaga yang tak disangka. Ia mundur lagi, matanya membulat. Tenagamu, dari mana datangnya? Arga tersenyum tipis. Dari air yang belajar sabar. Sorak penonton kembali pecah, kali ini dengan nada kagum. Mereka baru menyadari bahwa pertarungan ini tidak seimbang seperti dugaan mereka sebelumnya. Perwira Rusia yang duduk di tribun depan berbisik pelan. Tekniknya bukan pertahanan biasa. Itu seni yang dalam. Lin Yu mencoba meningkatkan tempo. Ia menjejak lantai dan melompat. Tubuhnya berputar seperti naga putih. Tapi saat pukulannya hampir mengenai wajah Arga, sesuatu terjadi. Dengan gerakan seolah memutar angin, Arga menangkis, menarik tangan lawan, dan mengalirkan tenaga serangan ke tanah. Yang sempurna. Ketika Lin Yu melompat untuk tendangan terakhirnya, Arga menunduk rendah, menangkis dengan bahu, dan dalam gerakan cepat, ia menepuk pergelangan lawan, memutar arah tenaga, lalu mengunci. Suara benturan keras terdengar. Tubuh Lin Yu berputar di udara dan jatuh dengan keras di lantai arena. Sorak-sorai langsung terhenti. Semua mata menatap tak percaya. Wasit melangkah cepat. Kapten Lin Yu, apakah Anda masih mampu melanjutkan? Wanita itu perlahan bangkit. Nafasnya terengah. Matanya menatap Arga dengan campuran marah dan kagum. Gerakan itu bukan bela diri biasa, katanya. Di sekeliling mereka, suasana berubah. Tawa dan ejekan berganti bisik kagum. Seorang reporter asing menatap layar kamera dan berucap dalam siaran langsung. Prajurit muda dari Indonesia baru saja menunjukkan seni bela diri yang belum pernah kita lihat. Ia tidak hanya menangkis, ia menundukkan lawan dengan ketenangan. Lin Yu menghela napas panjang. Ia menatap Arga lama, lalu tersenyum tipis. Aku mengaku kalah. Sorak-sorai menggema. Kali ini bukan untuk Lin Yu, tapi untuk Arga, prajurit sederhana dari Indonesia yang baru saja mengajarkan dunia arti kekuatan sejati. Di kejauhan, kamera televisi menyorot wajah Lin Yu yang masih menatap Arga. Di balik pandangan itu, ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya kekaguman, tapi sesuatu yang lebih dalam. Dan sejak saat itu, seluruh dunia militer tahu satu nama baru yang patut dihormati. Letda Arga Prasetyo, prajurit dari tanah Nusantara, pewaris jurus Cimande, sang air yang menundukkan harimau. Gong kedua berdentang. Senyap menetes di arena seperti embun yang menunda jatuh. Lin Yu maju setapak, jemarinya rapat, siku menutup garis tulang rusuk. Napasnya pendek, ritmis. Arga bergeser miring, pundak rileks. Telapak menghadap serong, kuda-kuda yang tampak sederhana, namun seperti akar yang menancap dalam. Serangan pembuka datang cepat.
Lin Yu melepaskan chain punch ke arah dagu, dilanjutkan sapuan rendah. Arga menggeser kaki, menahan dengan lengan bawah, lalu memintaskan gerak, sentuhan ringan yang mengubah garis pukul. Pukulan meleset, sapuan melewati udara yang baru saja ditinggalkan telapak kaki Arga. Sorak kecil pecah, bukan tawa, melainkan helaan kagum yang tertahan. Lin Yu mengubah tempo. Dari langkah lurus ia berputar ke sisi kiri, memancing bahu Arga terbuka. Umpan itu dibalas dengan tipuan mata dan gerak mikro pada pergelangan tangan, sepatu yang beradu dengan lantai, menghitung jarak dari gema yang memantul ke dinding tribun. Semua menjadi peta tak terlihat di benaknya. Lin Yu melancarkan kombinasi baru, dorongan telapak ke sternum, diikuti tendangan belakang. Arga masuk setengah langkah, menempel pada lengan, memutar bahu, lalu melepaskan. Tidak ada benturan besar, hanya penolakan halus yang mengubah pusat berat Lin Yu. Kapten itu terdorong setapak, dahi berkerut. Ia paham, pertahanan di hadapannya bukan tembok, melainkan pusaran yang menelan tanpa suara. Ini masih pemanasan, bisik Kolonel Damar pada perwira di sampingnya. Arga menahan diri. Kenapa? Karena menghormati tamu. Dan karena ia menunggu lawan menunjukkan seluruh kartu. Tempo kembali menanjak. Lin Yu memadatkan serangannya, memanfaatkan trap hand untuk mengunci garis Arga. Sekali waktu jebakannya hampir berhasil, pergelangan Arga tersentuh, bahu menutup ruang. Tapi alih-alih memaksa keluar, Arga justru melengkung seperti daun yang disapu angin, meluncur lewat celah serendah kelingking. Lepas. Netral lagi. Penonton menahan napas. Belum saatnya. Etika harus mendahului ambisi. Lin Yu menapakkan keputusan. Ia menutup jarak. Tangan kiri menekan, kanan memotong, siku siap menyambar. Kali ini ia tidak mencari momentum panjang. Ia menumpuk beban di pusat tubuh, menjadikan tiap inci gerak sebagai mesin dorong. Arga menyambut dengan pancer yang teguh, mengikat sedikit, menggeser garis bahaya 1 derajat, cukup membuat siku melintas di luar target. Lalu, lecut pendek dari lengan bawahnya menyentuh lengan Lin Yu. Sekilas saja. Namun getarannya mengabarkan pesan. Aku ada di sini. Kamera menyorot keringat di pelipis, napas yang mulai berat, dan tatapan yang semakin jernih. Diakui banyak gelanggang. Arga tidak mundur. Ia masuk ke sungai. Sikut lawan tiba, Arga mematri siku sendiri, membangun segitiga kecil yang menyelamkan beban lawan ke bawah. Lutut datang, betis Arga menangkis lembut, tidak melawan keras, hanya mengubah arah. Dalam ruang sekerat telapak, ia memutar pergelangan lawan setitik dan memetik siku ke arah kosong. Kunci belum dikunci, namun ancaman terasa. Lin Yu melepaskan diri sebelum terlambat, menyempal ke samping, dan bertumpu rendah. Gercep. Bagus. Matanya kini menyala bukan oleh sombong, melainkan oleh hormat. Dia membaca struktur, bukan sekadar serangan, ucap komentator siaran langsung. Jika ia melepaskan jurus warisan itu, pertandingan akan berubah rupa. Belum saatnya, jawab kolonel. Biar dunia belajar menikmati sunyi sebelum badai. Gong kecil penanda menit berlalu bergetar lagi. Keduanya berhenti sejenak, menurunkan tangan sebagai bentuk saling hormat. Mata bertemu mata. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah tekad untuk menampilkan seni pada martabat tertinggi. Gong ketiga bergetar pelan. Sorak mengalun, lalu merapat menjadi sunyi yang tebal. Arga menurunkan bahu, kedua telapak terbuka seolah menampung air. Langkahnya memadat, pendek namun berat. Lin Yu menangkap sinyal itu, ritme lawan berubah. Ia menyiapkan diri, lutut lentur, pusat berat turun. Arga melangkah 1 tapak ke kanan, menutup garis. Bukan ancang pukul, hanya undangan halus. Lin Yu menjawab cepat. 2 pukulan lurus disambung sapuan ke betis. Ada tanya, ada kagum, dan ada kewaspadaan baru. Arga tak mengejar. Ia mundur setapak, memberi ruang. Ini bukan ajang menghukum. Ini panggung untuk ilmu. Kas menjadi jembatan kecil yang membuat jerat tak lagi ketat. Ini inti alir, bisik seorang pelatih Korea pada kamera. Daga membaca dari pinggul lawan, bukan dari tangan. Ia memajukan telapak seolah menahan, tapi sebenarnya menampung. Begitu beban jatuh, ia memetik siku ke arah kosong. Tubuh Lin Yu merunduk untuk menyelamatkan struktur. Selamat,
Namun kini di wilayah Arga. Di titik itu, Arga mengeksekusi Sabet Mayang. Telapak kanan menepuk halus pada lengan, telapak kiri menutup bahu, dan langkah kecil menyilang menutup jalur kaki. Hanya 1 inci dorong yang dikeluarkan, tetapi arah dorong itu tepat. Lin Yu terhuyung, berlutut 1 kaki, lalu melompat keluar menjaga marwah. Penonton berdiri memberi tepuk yang tulus. Wasit melirik jam. Waktu terus berjalan, namun tensi tak jatuh. Ilmu saling disuguhkan tanpa hina, tanpa murka. Lalu Arga menambah, jika Tuhan menghendaki, kita akan diberi jalan. Tapi hari ini, izinkan aku menjaga makna menang, tidak untuk mengangkat diri, melainkan saling mengangkat. Kata-kata itu tidak meledak. Ia meresap. Lin Yu tersenyum samar, senyum yang bukan lagi perisai, melainkan pengakuan. Aku mengerti. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut dikuncir rendah. Arga menjemput di gerbang kedatangan, tidak membawa rombongan, hanya membawa sebuket melati. Selamat datang, ucapnya. Terima kasih. Bau udara di sini manis, jawabnya, menutup mata sejenak, seolah menampung rasa yang baru. Perlahan, pancuran tidak lagi memantul liar. Ia mengalir dari telapaknya ke tanah seperti sutra dingin. Di sela latihan, Ki Somat menuturkan, ilmu ini bukan untuk menang. Ilmu ini untuk hidup. Jika nanti janji kalian menjadi laku, ingat, pernikahan juga aliran. Jangan paksakan sungai menempuh tebing. Mata Lin Yu berkaca-kaca. Bukan karena lelah, melainkan karena merasakan rumah pada tempat yang baru. Beberapa ibu mengantar penganan. Singkong rebus, pisang goreng, serabi hangat. Lin Yu mencicipi satu-satu, memuji dengan tulus. Rasanya, seperti pelukan, katanya, membuat ibu-ibu terkikik. Lin Yu menatapnya mantap. Aku prajurit juga. Aku tak ingin hanya jadi tamu di hidupmu, Arga. Aku ingin berjalan di tanah yang sama. Kata-kata itu menggema dalam dada Arga. Ia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi ingat satu hal, di sana bukan arena pertunjukan. Di sana, setiap langkah adalah ujian kesabaran. Aku sudah belajar dari bambu pancuranmu, jawab Lin Yu dengan senyum kecil. Hari itu juga, mereka berangkat ke Kalimantan Timur. Helikopter militer menjemput dari pangkalan terdekat. Dari udara, hutan tropis terbentang hijau pekat, sungai berkelok seperti nadi bumi. Lin Yu memandang dari jendela, matanya berbinar. Medan terlalu gelap. Letda, kami tunggu pagi. Arga menggeleng. Kalau menunggu pagi, mungkin sudah terlambat. Lin Yu melangkah mendekat. Aku ikut. Arga menatapnya tajam. Tidak, ini operasi penyelamatan. Tapi aku tahu struktur tanah seperti ini. Aku bisa bantu membaca arah retakan, jawabnya tegas. Beberapa prajurit menatap heran, tapi Arga melihat kesungguhan di matanya. Ia akhirnya mengangguk. Baik. Tapi kau di belakangku. Jangan mendahului. Mereka menuruni lembah dengan hanya berbekal lampu kepala dan insting. Hujan turun pelan, menambah licin tanah merah. Lin Yu dipuji atas ketepatannya membaca medan. Keesokan paginya, di depan pasukan, komandan latihan gabungan memberikan penghormatan. 2 prajurit dari 2 negara telah menunjukkan makna kerjasama dan keberanian. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kalian. Lin Yu menatap Arga di tengah upacara. Dalam diam, keduanya tahu, mereka telah melewati ujian pertama sungai yang diprediksi Ki Somat. Tidak dengan duel, tapi dengan pengorbanan dan kesetiaan. Sepulang dari misi itu, keduanya kembali ke desa. Penduduk menyambut dengan senyum dan rebana. Ki Somat sudah menunggu di serambi, memegang tongkat bambu tuanya. Sudah kalian lalui banjir pertama? Tanyanya. Arga menunduk. Sudah, Kek. Lin Yu menimpali, dan kami masih saling menggenggam. Si kakek tersenyum, keriput di wajahnya memantulkan cahaya senja. Kalau begitu, sungai kalian boleh disatukan. Beberapa minggu kemudian, di bawah langit senja yang berwarna tembaga, di hadapan keluarga dan warga desa, Lin Yu mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul dengan bunga melati. Arga berdiri di sisinya dengan seragam upacara TNI. Tidak ada panggung besar, tidak ada kamera televisi. Hanya doa,
tawa, dan air mata haru. Saat penghulu mengucap ijab, angin dari gunung turun pelan, seolah ikut mengucapkan restu. Lin Yu menatap suaminya dengan mata basah. Kini aku tahu, kekuatan sejati bukan di tangan yang meninju, tapi di hati yang bisa menahan. Arga menggenggam jemarinya. Dan cinta bukan kemenangan, tapi ketenangan. Sore itu, langit Nusantara menjadi saksi. Dua prajurit dari dua bangsa, yang dulu berhadapan sebagai lawan, kini berdiri bersama sebagai keluarga. Dan di sela tepuk tangan warga, Ki Somat berbisik pelan. Begitulah air dan harimau bila saling belajar. Satu mengalir, satu menjaga. Dunia pun tenang. Senja di kaki gunung Salak berubah keemasan. Di depan rumah panggung yang kini dihiasi anyaman janur, Arga dan Lin Yu duduk berdampingan. Angin membawa aroma kopi dan tanah basah. Suara anak-anak berlatih silat di halaman terdengar lembut. Mereka menirukan gerakan Arga, sementara Lin Yu mengoreksi pernapasan mereka dengan sabar. Dua budaya yang dulu berhadapan kini menyatu dalam harmoni yang damai. Ki Somat duduk di serambi, menatap cucunya dengan senyum tenang. Kalian telah membuktikan, kemenangan bukan menundukkan lawan, tapi menaklukkan ego. Dan aku belajar bahwa cinta tak mengenal bendera. Sahabat hero Nusantara, dari kisah Letda Arga dan Kapten Lin Yu kita belajar, hormat lebih kuat dari amarah, mencintai budaya luhur pencaksilat, dan menebar damai dimanapun berada. Demikianlah paparan opini Ginos Television Indonesia. Karena pertemuan ini merupakan pertemuan yang maha dahsyat dan luar biasa. Dan juga perwira asing tersebut yang coba menantang pesilat Indonesia atau TNI Indonesia kini menjadi malu, bahkan menyerahkan diri untuk dinikahi. Dan saat ini mereka udah menikah dan pernikahan itu maha dahsyat dan luar biasa. Untuk itu saudara, saatnya kita jumpa, saatnya pula kita berpisah. Saya Ginos Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.